Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya Aditya di channel Aditya Gapi. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba menceritakannya sedikit pengalaman saya dalam hal membreeding ikan gapi di tempat yang sederhana atau seadanya. Dan juga mungkin video kali ini akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sering bertanya kepada saya ya, terutama di WhatsApp ya. Ini sering ditanyakan, apakah kita bisa membreeding ikan gapi di wadah yang kecil atau seadanya, dan juga apakah ikan gapi ini dapat dipelihara dengan baik ya, dengan sehat itu di media yang tanpa filter dan tanpa aerator. Nah teman-teman, namun dalam hal ini kita harus memperhatikan beberapa hal ya untuk bisa mempertahankan kesehatan ikan di media yang cukup kecil. Nah di video kali ini saya akan memberitahukan pengalaman saya ya. Jadi teman-teman wajib menonton video ini sampai selesai agar tahu caranya tersebut bagaimana. Nah untuk lebih jelasnya, ayo langsung kita saksikan video ini. Check it out. Nah oke, mungkin saya akan sedikit bercerita dulu ya teman-teman dari sini ya, dari tank ini. Jadi ini ada 15 tank baru yang akan saya gunakan di rak baru saya ya, yang di belakang. Nah kemarin rencananya sih rak baru itu kan sudah diisi tank ini sekitar satu minggu atau 8 hari yang lalu teman-teman. Nah tetapi karena ada satu masalah ya sama sellernya ini yang buat akuarium ini, jadi pekerjaan ini tertunda sampai berhari-hari, sampai 1 minggu teman-teman. Dan itu juga yang membuat saya kemarin sempat kesal ya, sempat jengkel, dan saya juga sempat marah-marah sama yang buat tank ini ya, sama sellernya ini, karena nggak sesuai janji teman-teman. Jadi saya tidak di sini, saya tidak akan menyebutkan siapa sellernya ya. Nanti kalau saya sebutkan di sini bisa banyak orang Palembang tahu, dan juga nanti bisa seret ya rezeki dia, karena nanti pasti teman-teman tidak akan memesan tank di tempat beliau lagi. Jadi saya tidak akan sebut ya, maupun baik di video ini maupun nanti akan ada yang tanya ke saya ya, mungkin dari WhatsApp, dari Instagram, dari komen juga mungkin akan ada yang tanya siapa nih yang buat akuarium ini yang kerjanya itu nggak sesuai dengan janjinya ya. Saya tidak akan jawab teman-teman ya, mohon maaf ya. Saya tegaskan di video kali ini dulu. Nah jadi ya kemarin itu harusnya udah jadi itu sekitar 1 minggu harusnya teman-teman. Saya tuh sudah lunasi di awal sebelum dia pekerjaan ya, sudah saya lunasi. Niat saya sih supaya pekerjaannya dipercepat ya, dicepetin lah pekerjaannya, karena saya sudah butuh tank ini. Tetapi salah teman-teman, malah kita bayar cash duluan, malah sellernya menunda-nunda untuk mengirim atau mengerjakan ini. Dan juga kemarin yang buat saya emosi ya kepada seller ini, kemarin dia bilang sih 15 tank ini sudah jadi semua, tapi waktu kita janji mau kirim ya, dia janji mau kirim itu dia hubungi saya bahwa baru ada 7 tank loh. Gimana nih, kata saya kan, gimana nih, kan katanya tadi sudah jadi 15 tank, kenapa kok tiba-tiba mau dikirim pesanannya sesuai dengan janji ya. Itu kata dia cuma 7 tank. Nah dia berdalih ya, dia mengatakan bahwa tank sisanya itu sebanyak 8 itu dia jual ke orang lain karena kehabisan kaca katanya. Orang lain udah datang ke tempat dia dan langsung dijualnya. Nah itu kan membuat saya emosi banget teman-teman. Nah jadi seperti itulah ceritanya, cerita singkatnya teman-teman. Jadi kemarin sempat saya marah-marah juga ya, saya telepon, saya chat untuk sellernya ini. Nah kita bahas ini dari segi ukurannya. Ini bagian depan 20, ini ke belakang 43 ya, 43 cm, dan untuk tinggi itu 25 cm ini teman-teman. Nah ini yang tank yang biasa saya pakai untuk membreeding ikan gapi. Nah karena ini kelamaan kemarin teman-teman, jadi burayak saya itu yang di ember-ember udah mulai besar, udah mulai bisa disortir ya. Terpaksa saya ada
ada naikkan ke tank juga, burayak saya itu sambil menunggu tank ini ya. Jadi ada indukan yang harus saya pindahkan teman-teman. Nah ini teman-teman, indukan Sky Blue saya yang dalam proses saya breeding ya kemarin di tank itu harus saya pindahkan di soliter, karena juga kemarin indukan Sky Blue ini sih dia sempat sakit juga. Nih kita lihat ya teman-teman. Jadi Sky Blue ini kemarin jantannya itu terkena fin rot. Nah itu teman-teman ya, ini di ujung ini yang saya tunjuk. Nah itu ada sedikit grepes. Nah itu bekas fin rot dan alhamdulillah udah sembuh. Kalau ada yang tanya lagi bagaimana cara menyembuhkan ikan gapi yang terkena fin rot, itu sudah saya buatkan videonya. Sudah lama teman-teman, videonya itu kita buatkan dan sudah diupload di channel YouTube Aditya Gapi. Jadi teman-teman bisa tonton video tersebut ya setelah menonton video ini, agar teman-teman bisa menyembuhkan ikan gapi teman-teman yang terkena penyakit fin rot ya. Nah untuk betinanya itu juga sakit juga kemarin, itu terkena penyakit white spot teman-teman. Jadi ekor ya, dorsal, dan di badannya itu ada bintik-bintik putih ya, seperti salju seperti itu. Nah, alhamdulillah ini sudah saya obati dan keduanya kembali produktif ya, sudah sembuh total dari penyakit-penyakit mereka masing-masing. Nah untuk pengobatan white spot itu belum sempat saya buatkan videonya ya teman-teman. Insya Allah nantilah saya buatkan dan saya upload di channel YouTube Aditya Gapi. Jadi teman-teman yang para subscriber Aditya Gapi itu tentunya akan mendapatkan info-info penting ya seputar perawatan, pakan, dan juga pengobatan-pengobatan yang untuk penyakit ikan gapi. Nah kembali ke topik ya, kembali ke topik kita sesuai judul. Ini adalah contoh dimana saya membreeding ikan gapi di media yang kecil. Di sini saya menggunakan media soliter. Ini soliter cupang ya teman-teman, standar cupang ini. Nah, perlu saya sampaikan juga, sebenarnya saya beli ikan ini itu kemarin masih usia 2 bulan ya. Ini merupakan line juara kontes ikan gapi. Nah, kemarin waktu saya beli itu betinanya masih saya simpan, saya rawat ya agar bodinya itu naik dan juga ngisi teman-teman telurnya. Nah ini sudah beranak satu kali kemarin waktu saya breeding di tank ya, di akuarium yang besar yang normal. Nah kemarin anaknya keluar itu 53 ekor. Nah ini sekarang tahap kedua ya, lagi hamil lagi nih. Harapan saya dengan pertambahan bodinya juga ini juga lebih besar dari hamil dia yang pertama kemarin. Harapan saya nanti semoga saja nanti lahiran yang kedua itu bisa mengeluarkan anakan sebanyak 70 ekoran ini teman-teman. Kalau melihat bodinya ini semakin besar ya. Nah teman-teman, ini adalah contoh dimana saya membreeding di media yang kecil, di media yang sangat kecil ini, bahkan teman-teman di media soliter saja dengan ikan yang ya kita bilang berkualitas ya lah ini teman-temannya, bisa perhatikan sendiri kualitas ikannya, bukaan ekornya, dorsal, body ya, ya jantannya ini sudah, kalau menurut saya ini sudah satu-satu juga, ekornya lebar, delta ya, birunya bagus ya, dan juga ini saya tidak ada pakai filter, tidak ada pakai aerator ya, teman-teman bisa lihat ikannya sehat-sehat saja. Nah perlu teman-teman perhatikan juga di sini ketika kita membreeding ikan gapi di media kecil seperti ini, yang kita perlu jaga itu adalah kondisi airnya agar ikan gapi itu tetap sehat dan juga terhindar dari penyakit teman-teman. Nah cara saya untuk menjaga kebersihan air itu dengan cara memberikan pakan yang membuat air itu selalu bersih teman-teman. Nah pakan yang saya gunakan itu adalah ini. Apa ini teman-teman? Ini adalah
Artemia. Nah, ini tinggal dikit teman-teman. Tadi pagi udah saya kasih makan ke ikan-ikan di rumah. Nah, Artemia ini dia membuat kotoran ikan itu sangat sedikit teman-teman. Walaupun kita kasih makan ikan tuh pakai Artemia tuh banyak, ikan itu kotorannya kayak nggak ada gitu loh, ada tapi dikit. Nah, saya sampaikan di sini, saya sudah meletakkan sepasang ikan ini selama 5 hari. 5 hari itu tanpa ganti air, tanpa saya sifon kotoran di bawah. Nah, teman-teman bisa perhatikan kotoran di bawah nih. Saya dekatkan. Ini 5 hari, kondisi 5 hari tanpa ganti air, tanpa sifon kotoran. 5 hari loh teman-teman. Kayak nggak ada kotoran ikan sama sekali. Ada nih dikit. Ini baru, kotoran yang baru. Nah, itulah teman-teman hal yang perlu diperhatikan ketika kita memelihara ikan gapi ini di media yang kecil. Ini tanpa saya sifon, tanpa saya ganti air. Ikannya sehat, airnya bening ya. Itu adalah cangkang-cangkang Artemia yang tidak ikut masuk ya, yang ikut masuk ke Artemianya. Jadi tercampur ke dalam Artemia, itu tidak masalah teman-teman. Cangkang Artemia ini tidak menyebabkan ikan jadi sakit, itu nggak masalah. Nah ini teman-teman ya, itulah yang perlu kita perhatikan ketika kita memelihara ikan gapi di media yang kecil. Nah mungkin kalau teman-teman tidak bisa memakai Artemia ya, karena suatu hal seperti itu, karena kesibukan, mungkin teman-teman juga bisa memberi makannya pelet. Tetapi perlu diingat, pelet itu akan menyebabkan air itu cepat keruh ya, cepat rusak kualitas airnya. Nah jadi teman-teman harus sering-sering mensifon dan juga mengganti sekian persen air untuk setiap harinya agar kesehatan ikan itu juga tetap terjaga. Ini teman-teman bisa lihat sendiri kualitas ikan yang tadi saya breeding ya. Ikannya bagus ya. Ini lain juara kontes sebetulnya, tetapi tetap bisa dipelihara di media yang kecil seperti ini. Nah jadi kalau kita bilang sih ikan gapi ini gampang-gampang susah lah. Kita kadang-kadang rawat di tank ya, kita sudah rawat betul-betul, benar-benar kita rawat ya ikannya, itu dia malah sakit teman-teman. Sedangkan dia ditaruh di media seperti ini, tidak terlalu kita urus, tidak ada filter, itu dia sehat. Nah nih tuh, sehat sekali teman-teman. Nah mungkin itu saja dulu video dari saya untuk kali ini ya, karena ini juga saya mau ngecek tank yang baru sampai tadi apakah ada kebocoran atau tidak. Kalau tidak ada bocor, nanti saya akan langsung pasang background hitam dan juga alas hitam. Oke teman-teman, itu saja dulu. Jangan lupa teman-teman subscribe channel Aditya Gapi ini agar saya semakin bersemangat untuk membagikan video-video yang bermanfaat seputar ikan gapi untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses teman-teman.